Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Hari ini teman-teman kita akan membahas chapter tentang bagaimana merencanakan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, kiat-kiatnya serta step-step atau tahapan-tahapannya. Oke, kita lanjutkan di konsep dasar dari sebuah karya ilmiah. Itu merupakan tidak lepas dari sebuah karangan ilmiah. Nah, dari Brotowijoyo, karya ilmiah atau karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Serta pendapat dari Eko Susilo, karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode dengan sistematika penulisan yang baik dan benar sesuai dengan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Nah, bisa disimpulkan teman-teman, sebuah karya ilmiah atau karangan ilmiah itu adalah bersifat empiris ya, bersifat empiris, alias sesuatu yang ditulis berdasarkan fakta dan data di lapangan dan juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis karangan ilmiah, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis karangan ilmiah yang bisa digolongkan ke dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama adalah skripsi. Nah, skripsi adalah bagian dari tugas akhir sarjana. Sedangkan yang kedua adalah tesis. Ini yang teman-teman akan buat. Tesis adalah sebuah bagian dari tugas akhir magister. Kemudian yang berikutnya ada disertasi, adalah sebuah tugas akhir dari program doktoral. Dan ada artikel ilmiah itu sendiri, biasanya berasal dari sebuah riset. Nah, sebuah riset atau pengumpulan data dan fakta dari lapangan. Dan ada jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu adalah bagian dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Kemudian ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah itu biasanya ada dua jenis, yaitu laporan yang dipublikasikan secara umum, biasanya sebuah laporan kajian. Kemudian kalau tidak dipublikasikan, biasanya dia tersimpan dalam repositori dari tiap perguruan tinggi ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada proposal ilmiah. Nah, biasanya proposal ini tidak dipublikasikan. Kemudian berbagai makalah dan buku ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil riset. Berikutnya adalah manfaat penyusunan karya ilmiah. Jadi, teman-teman, karya ilmiah itu manfaatnya sangat besar untuk kita semuanya, khususnya bagi akademisi. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagian besar adalah guru atau dosen bisa mempelajari lebih lanjut. Apa sih kemanfaatan dari penyusunan karya ilmiah itu sendiri? Yang pertama adalah penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah biasanya kan dia mesti membaca dulu ya Bapak Ibu ya. Membaca dulu reference atau kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Nah, dengan membaca itu kita bisa tahu kira-kira topik yang baru ngetren itu seperti apa, permasalahan yang baru merebak itu apa saja, kemudian novelty-nya itu seperti apa, kemudian inovasinya itu bagaimana. Itu bisa dilihat dari screening atau kalau kita membaca-baca dari searching di mungkin Google Scholar, mungkin sciencedirect.com atau scopus.com, banyak Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya atau mensintesis ya Bapak Ibu,
dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Nah, di sini teman-teman bisa melatih keterampilan untuk menulis, mengembangkan ide, serta mensintesis dari berbagai pendapat atau ide, kutipan-kutipan referensi yang ada. Dan yang ketiga, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Yang keempat, penulis juga dapat memperoleh kepuasan intelektual ya Bapak Ibu. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan, itu menjadi suatu kebanggaan dan juga menjadi sebuah rekam jejak bahwa Bapak Ibu memiliki karya yang sudah diakui oleh dunia ya, seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana persiapan menulis karya ilmiah? Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan atau teman-teman lakukan adalah menentukan jenis karya ilmiah akan ditulis. Ya, apakah itu karya ilmiahnya berupa hasil penelitian atau literatur review atau mungkin bibliometrik dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul-judul karya ilmiah yang akan ditulis ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira judul-judul yang baru tren itu seperti apa. Misalkan nih kalau di Indonesia ada kurikulum dengan pendekatan deep learning. Nah, itu sedang ngetren. Nah, itu bisa kita angkat karena pembahasan itu masih jarang dan membutuhkan pembahasan seperti itu. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dengan cara searching dari search engine, bisa dari Google, bisa dari Google Scholar, bisa dari Science Direct, bisa dari WOS atau Clarified dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu harus memahami rambu isi dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis, termasuk urutan-urutan sistematikanya. Kalau di jurnal namanya adalah author guideline. Nah, Bapak Ibu perlu membaca dan memahami itu dulu ya sebelum mensubmit artikel pada jurnal tersebut. Yang terakhir, Bapak Ibu juga harus memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Karena tiap bentuk karya ilmiah memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik karangan ilmiah. Jadi, ciri-ciri sebuah karangan atau karya ilmiah ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, ciri-cirinya itu harus objektif. Jadi, setiap pernyataan, kata, frasa, kalimat, paragraf itu harus dapat diukur. Untuk itu, penulis harus menggunakan kata-kata denotasi, bukan konotasi ya Bapak Ibu. Yang kedua, harus bersifat logis. Nah, menggunakan penalaran yang sistematik dari topik, permasalahan, tujuan, analisis, atau pembahasan, sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang terakhir, sebuah karya ilmiah harus bersifat empirik. Nah, jadi menggunakan data yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, atau penelitian. Jadi bukan data rekayasa atau data yang dikarang-karang. Bagaimana merencanakannya? Nah, tahapannya yang pertama adalah pra-penulisan. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman bisa menentukan judul temanya, kemudian dibuat outline-nya seperti apa, kemudian outline tersebut dikembangkan menurut sistematika karya ilmiah masing-masing. Yang kedua adalah tahap penulisan. Bapak Ibu bisa menulis bagian dari pendahuluannya, kemudian mungkin di metodenya, kemudian di hasilnya, sampai di diskusi pembahasan. Kemudian yang terakhir baru disimpulkan. Tahap berikutnya adalah penyuntingan atau editing.
penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan juga penyuntingan bahasa bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tentu saja tahapannya harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena penyuntingan naskah ini menentukan diterima tidaknya naskah dari teman-teman semuanya. Yang berikutnya adalah penulisan naskah yang sudah sempurna tanpa kesalahan. Bapak Ibu bisa mengecek semuanya dari citasinya, dari jurnalnya menggunakan APA atau menggunakan IEEE atau menggunakan footnote atau yang lain ya Bapak Ibu, harus disesuaikan. Kemudian presentasi, yaitu menyajikan hasil akhir penulisan. Nah, kalau yang ini tentu saja berlaku pada seminar-seminar ya. Nah, jadi nanti naskah-naskah yang akan dipublikasikan dalam bentuk proceeding harus memiliki syarat dipresentasikan. Karena kalau tanpa presentasi, paper Bapak Ibu tidak akan dipublikasikan dalam proceeding. Seperti itu. Nah, tahap prapenulisan yang pertama, kita harus menentukan topik atau judul serta masalah, tujuan, dan kalimat penelitian. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu, cara menyusun laporan penelitian dengan artikel jurnal itu sangat berbeda Bapak Ibu ya. Biasanya kalau artikel jurnal itu secara eksplisit tidak tertulis tujuan, tidak tertulis rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian, misalkan seperti itu tidak tertulis, tetapi secara eksplisit bisa dijelaskan melalui kalimat dalam bentuk paragraf. Biasanya diawali yang pertama Bapak Ibu menuliskan dari gap permasalahan. Setelah gap permasalahan itu Bapak Ibu memunculkan novelty atau state of the art dari artikel Bapak Ibu. Setelah itu baru menerangkan tujuan utama ditulisnya artikel Bapak Ibu. Yang terakhir biasanya adalah kontribusi ilmiah dari artikel Bapak Ibu yang sudah akan disusun. Yang kedua, menyusun rancangan dari garis besar, isi, dan menyempurnakannya menjadi karangan yang lengkap. Nah, setelah tentu saja datanya juga harus lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan landasan teoritis, kemudian menetapkan sumber data, baik sumber primer maupun sekunder, dan cara mengumpulkannya. Nah, kemudian yang tahap berikutnya adalah menetapkan metode pembahasan, yang berikutnya menyusun daftar pustaka sementara, dan yang terakhir menjadwalkan pelaksanaannya. Yang berikutnya tahap penulisan ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman semuanya menulis keseluruhan naskah secara konseptual disertai kutipan dan data yang diperlukan. Nah, penulisan tersebut mencakup bagian pelengkap pendahuluan. Jadi ada halaman, judul, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta daftar tabel. Kemudian yang kedua bagian naskah utamanya. Nah, di pendahuluan ada latar belakang yang menguraikan kesenjangan antara kondisi ideal dan fakta. Terus alasan mengapa topik kajian yang dibahas studi pustaka, sebagian landasan ideal dan kesenjangannya dengan kenyataan yang dihadapi itu harus tersampaikan di situ ya, teman-teman. Kemudian masalah berupa pertanyaan yang timbul sebagai konsekuensi pembahasan pada latar belakang. Misalnya, bagaimana menjembatani kondisi ideal dan fakta tersebut. Kemudian tujuan yang menjelaskan upaya yang hendak dicapai biasanya. Kemudian pembahasan masalah menjelaskan bagaimana menjawab masalah dan tujuan yang hendak dicapai atau ruang lingkup yang hendak dibahas dan metode pembahasan yang paling ideal atau paling tepat. Yang berikutnya, pembahasan utama adalah deskripsi teori yang menggambarkan variabel pertama dan variabel kedua misalkan. Kemudian yang kedua, metode penelitian yang menjelaskan jenis metode yang digunakan. Nah, misalkan apakah itu deskripsi kualitatif
atau analisis kualitatif, fungsi X terhadap Y, mungkin penjelasan metode pengumpulan data yang digunakan, nah, misalkan apakah dengan observasi atau wawancara atau pengujian, angket, serta cara analisis datanya misalkan ya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu bisa dibuat dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu. Nah, bentuknya secara sederhana seperti kisi-kisi instrumen. Kemudian yang berikutnya ada deskripsi data yang sudah diolah, kemudian analisis data yang dilakukan dengan metode penelitian yang dijelaskan, kemudian hasil analisis yang menyajikan temuan yang diperoleh melalui analisis data. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang menyusun kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan menyajikan penafsiran atas hasil analisis, simpulan implikasi dapat berbentuk implikasi yaitu simpulan yang bersifat melibatkan data, artinya data yang merupakan hasil analisis terangkum dalam kesimpulan. Selain itu, simpulan dapat berupa inferensi, yaitu simpulan yang tidak melibatkan data tetapi berdasarkan reference atau data tidak terlibat di dalamnya. Kemudian ada saran, atau rekomendasi, jadi penyajian usulan kepada seseorang, sekelompok orang, pimpinan lembaga untuk melakukan sesuatu perbaikan atas kekurangan yang ditemukan dalam penelitian atau pembahasan. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, tidak semua jurnal itu mengharuskan mencantumkan saran. Ada juga yang tidak wajib mencantumkan saran atau rekomendasi. Yang terakhir adalah pelengkap kesimpulan. Jadi setelah kesimpulan biasanya ada daftar reference atau mungkin yang terakhir ada lampiran atau indeks ya. Lampiran itu bisa berupa tabel ya, tabel dari data dan lain sebagainya. Oke, untuk pembahasan topik kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya tercerahkan dan makin semangat untuk menyusun karya ilmiah yang baik dan benar.